Inilah kami Tuhan, orang-orang yang bersyukur atas kasih karunia-Mu di dalam hidup kami. Orang-orang yang paham, mengerti bahwa kalau Engkau tidak berkorban di atas kayu salib, maka hidup kami sia-sia. Setelah kami menjalani hidup kami di dunia ini, maka kami akan menjalani kebinasaan yang kekal. Karena Engkau berkorban untuk kami Tuhan, maka hidup kami menjadi berarti. Ada hari esok buat kami, ada hidup yang kekal buat kami, ada kebahagiaan, ada sukacita, ada damai sejahtera. Bapa di dalam surga, kami tahu selama kami menjalani hidup di dunia ini akan selalu ada masalah, tantangan, pergumulan, penderitaan, sakit, penyakit, dan hal-hal yang gak nyaman bagi kami. Itulah sebabnya pagi ini kami membawa hati kami kembali kepadamu Tuhan. Kami rindu hati ini terus-menerus disirami oleh benih firman Tuhan, supaya kami bisa tetap tegak berdiri menjalani hari-hari kami di dunia ini. Bapa di dalam surga, berkaryalah, jamahlah hati kami, ubahkanlah pikiran kami, sehingga hidup kami semakin hari semakin mencerminkan Kristus. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Yang percaya bersama kita katakan amin. Bapak Ibu jangan duduk dulu, boleh lambaikan tangan sekali lagi ke kiri kanannya, depan belakang. Iya, kasih dada. Halo, apa kabar? Kalau udah silakan duduk Bapak Ibu. Senang sekali saya bisa berkumpul lagi dengan Bapak Ibu Saudara di tempat ini. Juga ketemu lagi sama Ruben, sama Damai. Di mana ada damai selalu ada damai. Iya. Bapak Ibu kalau lihat kiri kanan kenapa kursinya pada kosong? Karena sebagian ada yang pulang kampung. Acara apa ya pulang kampung? Enggak, acara pribadi, acara keluarga begitu ya. Belum lebaran, belum Natalan. Sebagian lagi kemana? Pulang kampung juga enggak. Sebagian lagi kita harus doakan karena mereka masih terpapar COVID. Oh COVID kan sekarang udah gak parah betul. Tapi yang namanya penyakit tetap rasanya enggak enak, dan selama itu masih bisa menular, mereka lebih baik istirahat di rumah. Kita tetap doakan ya Bapak Ibu Saudara supaya minggu yang akan datang saudara-saudari kita bisa berkumpul lagi dengan kita, atau nanti sore yang belum sempat ibadah, yang melihat rekaman ini bisa hadir nanti sore. Nah Bapak Ibu Saudara, hari ini sesuai dengan tema yang diberikan oleh Sinode Gereja Bethel Indonesia kita berbicara tentang relasi yang sehat dengan sesama pada bulan ini. Lalu minggu ini kita akan membahas tentang bagaimana ucapan kita bisa menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Yuk kita lihat dulu. Kolose 4 ayat yang ke-6. Kolose 4 ayat yang ke-6. Kita akan baca bersama-sama. TV kita yang satu lagi mengalami gangguan ya Bapak Ibu Saudara, jadi kita fokus kepada TV yang satunya lagi. Jangan fokus kenapa TV-nya mati, fokus aja bersyukur masih ada yang hidup TV-nya. Ya kita baca bersama 3, 4. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan sehingga kamu tahu bagaimana. Nah, topik hari ini mengingatkan kita untuk kita hati-hati dengan mulut kita, dengan ucapan kita. Kenapa? Karena perkataan ini punya kekuatan Bapak Ibu Saudara. Bukan berarti kalau kita mau ambil sesuatu dari jarak jauh, ambil langsung datang, bukan begitu. Tetapi perkataan atau ucapan kita punya kekuatan positif atau negatif. Apalagi kita sebagai anak Tuhan. Kita tahu kita harus jadi teladan, yes. Kita tahu kita harus jadi kesaksian, betul. Buat siapa? Bukan cuma buat orang yang belum percaya kepada Tuhan, tetapi juga buat saudara-saudari seiman kita. Ada banyak orang yang jatuh bukan karena orang-orang non-believers, bukan karena orang-orang yang belum percaya, tetapi karena sesama saudara-saudari seiman kita. Nah salah satunya melalui ucapan kita, 1 Timotius 4 ayat yang ke-12 bagian B. 1 Timotius 4 ayat 12 bagian B berkata, jadilah teladan bagi orang-orang percaya. Tuh, bukan cuman bagi orang-orang non percaya yang belum percaya, tapi dikatakan bagi orang-orang percaya dalam apa? Perkataanmu itu yang pertama. Dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Ini yang harus kita lakukan. Banyak orang Kristen ketika mereka berada di luar area suci, tahu ya area suci ya Bapak Ibu Saudara.
Kalau hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu itu katanya di luar area suci. Gua nggak di gereja. Jadi kata-katanya masih suka memaki orang. Kalau disalib, goblok lu ya gitu kan. Kalau misalnya kakinya keinjak, mata lu di mana gitu kan. Memaki orang dengan kata-kata yang kasar. Bercandaannya nyerempet, jorok gitu kan. Ngomonginnya yang jorok-jorok gitu. Membicarakan kelemahan orang lain, gosip, hoaks, memfitnah bahkan yang belum tentu fitnah itu lebih kejam dari fitness ya Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu yang di sini fitness rasanya udah setengah mati ya kalau disuruh fitness, tapi kalau difitnah itu rasanya lebih dari setengah mati. Nah, banyak orang Kristen ketika mereka tidak berada di dalam komunitas Kristen, mereka tidak merasa ada orang Kristen yang kenal dengan mereka merasa tidak berada di dalam gedung gereja, lalu mereka boleh berbuat seenaknya, terutama dengan ucapan mereka. Dalam Amsal 20 ayat yang ke-19 dikatakan, Amsal 20 ayat yang ke-19. Siapa mengumpat membuka rahasia. Sebab itu janganlah engkau bergaul dengan orang yang bocor mulut. Nah, ternyata bocor bukan cuma atap ya Bapak Ibu Saudara, mulut juga bisa bocor. Alkitab bilang jangan bergaul sama orang seperti itu. Kenapa? Ketika kita mendengarkan dia bicarakan orang lain kepada kita, suatu hari dia juga akan bicarakan kita terhadap orang lain. Itu orang yang bocor mulut. Jadi mulut atau ucapan kita bisa memberkati kita, bisa mengutuki diri sendiri, bisa. Gue memang sialan dari kecil, gue udah sial melulu hidupnya, nggak kayak saudara gue tuh. Itu mengutuki diri sendiri. Gue emang begini, goblok, sekolah juga nggak lulus. Itu mengutuki diri sendiri, bisa. Atau kita mengutuki orang lain, itu lebih parah lagi begitu kan. Banyak orang yang dikuatkan dan dibangkitkan semangat hidupnya dengan perkataan orang lain, banyak. Saya dengar kesaksian, saya jadi percaya, iman saya diteguhkan. Tapi jangan lupa Bapak Ibu Saudara, banyak juga orang yang menjadi terluka, hancur hatinya, frustrasi, putus asa, dan merasa kecewa karena perkataan orang lain juga. Alkitab menyatakan bahwa apa yang keluar dari mulut adalah luapan dari hati. Yuk lihat, Matius 12 ayat yang ke-34. Matius 12 ayat yang ke-34, saya minta tolong Bapak Teguh untuk membacakannya. Silakan. Matius 12 ayat 34. Ya. Hai kamu keturunan ular beludak, bagaimanakah kamu dapat mengucapkan hal-hal yang baik, sedangkan kamu sendiri jahat? Karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Terima kasih. Amin. Jadi jangan suka bilang, gue mah mulutnya aja yang jahat, hati gue mah baik. Alkitab bilang apa? Mulut keluarnya dari hati. Kalau mulutnya nyablak berarti hatinya juga seperti itu. Jika hati kita dipenuhi hal yang buruk, yang keluar juga ucapan yang buruk seperti tadi. Bisa gak kita melihat bagaimana kita bersyukur dengan TV yang masih nyala, atau kita kesel karena TV yang mati. Nah, itu aja udah menjadi contoh Bapak Ibu Saudara. Gimana sih gue ibadah, TV-nya mati, jadi gak enak ngelihatnya. Atau kita masih bersyukur, untung ya TV-nya ada 2, 1 mati, 1 nyala. Kalau TV-nya cuma 1 gimana Bu? Untung ya udah hafal lagunya. Kalau gak hafal gimana Bu? Untung ya ada handphone bisa dilihat liriknya dari handphone. Tetap kita bisa bersyukur. Kalau kita mulutnya keluar hal-hal yang negatif, nah jangan bilang hati kita baik. Rasul Paulus menasihati dalam 2 Timotius 2 ayat yang ke-16. Yuk kita baca. Rasul Paulus menasihati, yang baca adalah PDP Paulus. Silakan sekalian. 2 Timotius 2 ayat yang ke-16. 2 Timotius 2 ayat 16. Tetapi hindarilah omongan yang kosong dan yang tak suci, yang hanya menambah kefasikan. Terima kasih. Amin. Hindari, artinya bisa nggak kita nggak ngomong itu? Bisa. Karena Alkitab bilang hindari. Mengapa kita harus menghindari omongan yang kosong dan tidak suci? Tadi udah dijelaskan, karena hanya akan menambah kefasikan. Itu sia-sia, nggak bermanfaat. Nah, dalam hidup sehari-hari nih Bapak Ibu Saudara, seringkali ada kata-kata manis yang terlontar kepada kita atau yang kita lontarkan kepada orang lain. Betul apa benar? Aduh, hari ini cantik sekali ya. Saya sering bilang kali begini. Hari ini doang ya, kemarin sama besok enggak ya berarti. Nah, seringkali itu kita lontarkan hanya basa-basi. Cantik ya kamu, aduh udah langsingan ya, aduh senang ya ketemu kamu. Tidak tulus keluar dari dalam
hati. Semakin banyak kita mengumbar ungkapan yang tidak perlu atau hal-hal yang sia-sia, maka semakin besar persentase kita melakukan kesalahan di dalam ucapan kita. Makin bawel, makin salah ngomong. Amsal 10 ayat yang ke-16 bicara tentang apa nih? Yuk lihat, Amsal 10 ayat yang ke-16, saya minta tolong Saudari Siska. Amsal 10 ayat 19, silakan. Ya, terima kasih. Nah, jelas dikatakan di situ. Makanya hati-hatilah dalam berbicara Bapak Ibu Saudara. Berpikirlah dulu sebelum bicara. Orang bilang berpikir 1000 kali. Tapi kalau mau manggil tukang sayur gak perlu mikir 1000 kali juga. Keburu kelewat ketikungan tukang sayurnya gitu ya. Karena apa? Karena kata-kata sia-sia yang kita ucapkan harus kita pertanggungjawabkan kepada Tuhan pada saatnya. Kita baca Matius 12 ayat 36 sampai yang ke-37. Banyak banget ya ayatnya pagi ini ya. Iya betul. Karena kalau di rumah kan gak sempat baca Alkitab ya Bapak Ibu Saudara. Ya. Matius 12 ayat 36 sampai 37 kita baca sama-sama. 3, 4. Setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan. Dan menurut ucapanmu pula engkau akan ya udah kalau gitu mulai minggu depan kita semua habis pulang gereja senyum doang, gak ada yang ngomong, takut salah, enggak gitu juga Bapak Ibu Saudara. Orang Kristen yang sudah mengerti kebenaran firman Tuhan pasti dia bisa mengontrol ucapannya. Karena apa? Karena Roh Kudus tinggal di dalam hatinya. 1 Petrus 4 ayat yang ke-11 berkata, jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Nah Bapak Ibu kita sering dengar pepatah tong kosong nyaring bunyinya ya. Sering saya tambahin tong makin kosong makin nyaring bunyinya. Ada orang juga yang mengatakan diam adalah emas. Artinya kalau kita diam orang gak ngerti tuh. Dia ngerti, dia paham apa enggak gitu kan. Tapi kalau ngoceh melulu ketahuan nih kualitasnya nih orang gitu ya. Makanya guru coba tanya PDP PAU gitu ya. Anak-anak paham, anak-anaknya diem. Dia juga bingung, ini paham, udah ngerti apa belum ngerti gitu kan, karena diem semuanya. Ada juga teori psikologi tentang pengendapan. Ketika kita mendengar satu berita, kita tidak langsung bereaksi, tapi kita terima dulu. Kita simpan, ambil waktu untuk berpikir. Lalu setelah itu baru bereaksi dengan kata-kata kita supaya nggak salah. Sering juga kita dengar saran ya Bapak Ibu Saudara, kalau lagi marah lebih baik diam dulu, jangan ngoceh. Karena apa? Mungkin kita akan mengeluarkan kata-kata yang kita sesali di kemudian hari karena terbawa emosi. Nah itu semua sesuai loh ternyata dengan Alkitab kita. Yakobus 1 ayat yang ke-19. Coba kita baca. Saudara Ruben bisa membacakan bagi kita. Yakobus 1 ayat yang ke-19. Ya silakan. Ya Ruben. Sambil berdiri Ben, gak kelihatan, silakan. Oke. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata dan juga lambat untuk marah. Iya, terima kasih. Satu lagi Ibu Iren boleh Amsal 17 ayat 27. Amsal 17 ayat 27, silakan. Amsal 17 ayat 27. Orang yang berpengetahuan menahan perkataannya. Orang yang berpengertian berkepala dingin. Iya, terima kasih. Nah kalau kita udah tahu semua hal itu, pertanyaannya sekarang bagaimana seharusnya kita sebagai orang-orang Kristen mengeluarkan kata-kata yang menjadi berkat bagi diri kita sendiri dan juga bagi orang lain. Itu kan pertanyaannya, oke saya udah paham terus gimana caranya, saya harus ngapain? Balik lagi ke Kolose tadi Bapak Ibu Saudara. Tadi dikatakan Kolose 4 ayat 6, hendaklah kata-katamu senantiasa apa tadi yang pertama? Penuh kasih. Nah ungkapan kata-kata senantiasa penuh kasih ini artinya suatu perkataan yang ramah, didasari dengan kasih yang tulus, gak pura-pura gitu ya. Setelah lebih dulu dipertimbangkan dengan matang sebelum kita ngomong. Supaya apa? Supaya orang yang dengar itu dikuatkan, dihiburkan, dimotivasi ke arah yang lebih baik. Bukan malah jadi sakit hati. Efesus 4 ayat yang ke-29 bilang apa?
Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Nah, kata kasih yang dipakai di ayat ini berasal dari kata Yunani charis. Artinya pemberian cuma-cuma untuk kebaikan sang penerima. Jadi cuma-cuma untuk kebaikan yang menerimanya. Arti lainnya adalah kata-kata yang membangun, kata-kata yang menguatkan, menyelamatkan sang pendengar. Tapi Bapak Ibu Saudara, disadari atau tidak, terkadang mulut kita itu memberkati. Di lain kesempatan mulut yang sama ini juga mengutuki melalui perkataan atau ucapan kita. Yakobus 3 ayat 9 sampai yang ke-10, Yakobus 3 ayat 9 sampai yang ke-10 berkata, dengan lidah kita memuji Tuhan, udah tadi kita memuji Tuhan, Bapa kita. Dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Coba Bapak Ibu Saudara ntar kalau pulang naik kendaraan terus disalip orang atau pergi ke mall, kita udah mau masukin mobil, parkiran diserempet orang. Dasar lu kurang ngajar. Nah tadi habis memuji Tuhan mulut yang satu, lalu mulut yang sama juga mengutuki manusia yang diciptakan menurut rupa Allah kata Alkitab. Nah dari mulut yang satu keluar berkat, dari mulut itu juga keluar kutuk. Lalu apa kalimat yang terakhir? Hal ini saudara-saudaraku tidak boleh demikian terjadi. Artinya apa? Memberi berkat boleh, mengutuki orang tidak boleh. Memang susah ya Bu, mengucapkan kata makian lebih gampang daripada mengucapkan berkat. Betul apa benar Bapak Ibu Saudara? Gak berani ngomong takut salah, manggut-manggut aja deh gitu kan. Lebih gampang ngatain orang ketimbang memberkati orang. Tapi kalau kita mau belajar, kita mau berlatih mengucapkan kata-kata penuh kasih dan memberkati orang lain, pasti kita bisa. Karena apa? Roh Kudus yang tinggal di dalam hati kita. Dia selalu membimbing kita, orang-orang yang mau taat dan berjuang. Bapak Ibu Saudara, saya masih ingat satu kisah tentang supir taksi dengan supir truk sampah. Satu kali ada seorang yang manggil taksi. Ini masih kisah tahun 1938 ceritanya. Jadi kalau sekarang kan taksi udah gak dipanggil, langsung di depan rumah kita masuk sesuai aplikasi ya Pak Bu gitu kan. Ini masih zaman dulu lambai-lambai tangan. Dia sudah terburu-buru masuk ke taksi, taksinya berjalan dengan normal. Lalu kemudian dalam salah satu persimpangan tiba-tiba keluarlah mobil lain yang menyalip mobil tersebut sehingga taksi itu harus mengerem mendadak sit. Otomatis si penumpang maju ke depan. Kalau maju ke belakang bingung ya karena ngeremnya kan ke depan gitu. Lalu kemudian dia bingung, lebih bingung lagi karena si supir taksi itu buka kaca dan bilang, Tuhan memberkati, have a nice day, hati-hati di jalan. Setelah dia supir taksi itu tutup kaca, lalu kemudian si penumpang ini tanya, Pak, kok Bapak malah memberkati? Tuhan memberkati, have a nice day dan sebagainya. Harusnya Bapak buka kaca bilang, woi bego mata lu di mana? Minimal diklakson, tet, begitu dong Pak. Atau ya kalau gimana saya izinkan Bapak untuk kejar dan salib balik lah Pak. Tapi supir taksi ini sambil mengemudikan taksinya dengan tenang dia bilang begini. Sebenarnya Pak orang seperti itu kasihan loh katanya. Mereka itu mungkin punya luka hati, mereka itu bertindak mungkin tidak sadar. Ya mungkin dia sedang terburu-buru atau apapun itu, saya tidak ingin ada hal-hal yang kotor di dalam hati saya. Termasuk menjaga ucapan saya. Kalau dibilang saya kesel ya kesel, tapi berapa menit kemudian juga pasti hilang. Saya toh mungkin gak kenal dengan orang itu, gak ketemu lagi, tapi saya sudah berdosa kalau saya memaki atau mengumpat orang tersebut. Saya mau belajar menjaga ucapan saya. Nah ketika mendengar itu sang penumpang ini menjadi tersadar, iya ya. Terkadang kita berpikir memang lebih mudah untuk memaki orang lain dan kita berpikir oke, itu manusiawi begitu ya. Dan hal-hal yang saya perhatikan sejak saya kecil, saya udah berkendara dengan banyak orang gitu. Seolah-olah itu sesuatu yang wajar dan kalau kita tidak memaki di jalanan itu rasanya aneh begitu kan. Kok bisa sabar, kok gak disalip balik, kok gak diklaksonin begitu kan. Itu rasanya malah aneh. Karena apa? Dunia ini memang sudah terbalik Bapak Ibu Saudara. Tapi sebagai orang Kristen kita jangan ikut-ikutan dunia terbalik.
horor Bapak Ibu Saudara. Kita harus tetap kepada porsinya. Belajar, susah Bu. Betul, minta Roh Kudus, hari ini gagal, besok coba lagi. Katakan Tuhan memberkati, Tuhan memberkati. Nah, itu yang pertama. Bagaimana kata-kata kita harus menjadi berkat? Penuh kasih, bukan penuh makian. Susah bersama Yesus. Pasti kita bisa. Ada proses kalau kita mau dibina. Yang kedua, balik lagi ke ayat Kolose 4 ayat yang ke-6 bagian B. Hendaklah kata-katamu jangan hambar. Nah Bapak Ibu Saudara, yang kedua kalau kita mau kata-kata itu kita itu jadi berkat bagi orang lain, jangan hambar. Hambar itu apa sih Bapak Ibu Saudara? Hambar itu? Gak ada rasa, betul. Tawar, apalagi? Udahlah habis apalagi udah disebut gitu kan. Nah menurut KBBI Kamus Besar Bahasa Indonesia arti kata hambar ini kurang bergairah atau bersemangat. Misalnya dia menyambut kedatangan saudaranya dengan hambar datar gitu ya, biasa aja, males-malesan mungkin. Lalu kemudian hambar itu tidak ada rasanya seperti tadi yang disebutkan. Dan hambar itu tawar. Ungkapan kata-katamu jangan hambar ini menarik loh Bapak Ibu Saudara. Kalau kita lihat dari bahasa aslinya kata Yunani halate ertumenos. Alah apalah itu. Artinya itu diambil dari istilah garam. Jadi secara harafiah artinya telah dibumbui dengan garam. Makanan kalau dibumbui dengan garam enak gak Bapak Ibu Saudara? Makanan tanpa garam semenarik apapun pasti gak enak. Biasanya kita paling gampang melihat contoh orang di rumah sakit. Mau makanannya semenarik bagaimanapun, kita yang besuk cuman lihat, wih enak lu makanan di rumah sakit ini ya. Yang sakit bilang apa? Iya enak dilihat doang, rasanya tetap gak enak. Karena bumbu-bumbunya dikurangin. Kenapa mie instan bisa membuat kita kecanduan? Yang pernah kecanduan mie instan? Bukan karena ada narkobanya. Karena bumbunya itu sangat enak di lidah. Sehingga pengen lagi, pengen lagi. Nah dengan kata lain Bapak Ibu Saudara, kata-kata yang tidak hambar adalah perkataan yang bisa menggarami. Memberi rasa, memberi citra positif, membangkitkan selera orang lain untuk makan. Makan apa? Untuk mendengar. Nah sedangkan kata-kata yang hambar, tawar, sama seperti garam yang telah menjadi tawar dan gak ada gunanya. Selain dibuang dan diinjak orang. Matius 5 ayat 13, yuk kita lihat. Matius 5 ayat 13, saya boleh minta tolong saudara Alif untuk membacakannya. Matius 5 ayat yang ke-13, silakan. Ya, sudah ada di layar juga. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang ke lidah orang. Iya, terima kasih. Kalau kita baca ayat ini Bapak Ibu Saudara mungkin bingung. Karena kita umumnya punya garam dapur itu gak pernah bisa berkurang rasa asinnya. Betul apa benar? Gimana sih kok ayat ini garam menjadi tawar, maksudnya apa? Terus garam kok dibuang dan diinjak garam karena apa? Karena garam yang kita kenal sekarang ini terdiri dari senyawa kimia sodium klorida atau natrium klorida NaCl. Ini sangat stabil karena dibikinan di pabrik. Tapi pada abad pertama dulu garam ini bukanlah dari senyawa sodium klorida atau natrium klorida seperti yang ada di dapur kita, di meja makan kita, di meja restoran kita, bukan. Tetapi garam pada waktu itu diambil dari air laut mati yang kadarnya sangat tinggi tingkat keasinannya. Sehingga di situ nggak ada makhluk bisa hidup. Kalau kita berenang di situ kita nggak tenggelam Bapak Ibu Saudara, malah nggak bisa nyelam karena ngambang. Nah garam di situ mengandung campuran mineral lain sehingga yang memungkinkan garam aslinya itu terbuang dan menyisakan residu yang tawar rasanya. Nah kalau kita udah baca referensi seperti ini baru kita paham maksud dari Matius 5 ayat 13. Karena garam yang ada di mata kita selama ini ternyata berbeda dengan garam yang dimaksudkan pada abad pertama waktu itu. Nah kalau kita pikir-pikir sebenarnya kita ini lebih mirip dengan garam yang ada di masa kini yang terdiri dari sodium klorida ini. Umat Allah adalah garam dunia. Kita diperintahkan, kita diciptakan untuk tidak menjadi tawar, tidak menjadi hambar, tetap asin sesuai dengan jati diri kita, garam dan terang dunia. Nah menariknya bahwa
arti harfiah dari kata Yunani menjadi tawar yang digunakan di sini, digunakan kata moraino. Nah, dapat diterjemahkan dengan menjadi bodoh. Matius tampaknya menyukai permainan kata, Bapak Ibu Saudara. Dengan kata lain, Matius mau bilang, kalau murid Tuhan Yesus, kalau orang percaya, kalau umat Tuhan menjadi tawar, menjadi hambar, mereka sama dengan memperbodoh diri mereka. Nah, tragisnya orang Kristen justru sekarang ini bukan banyak menggarami, tetapi malah digarami oleh dunia. Mereka merasa cerdik, tapi sebenarnya mereka bodoh. Mereka merasa disanjung oleh dunia, tapi sebenarnya mereka sedang ditertawakan oleh dunia. Bukannya sukses, punya iman yang mengalahkan dunia, tetapi malah iman mereka yang dikalahkan oleh keadaan yang mereka alami. Nah, coba kita ingat tentang air tawar dan roti tawar. Air tawar apa itu? Nah, Bapak Ibu, kita minum air putih semua ya. Di sini ada yang nggak minum air putih? Ada yang nggak doyan air putih? Saya ingat dulu kita punya salah satu jemaat yang paling tua, Ama ya namanya. Kita nggak tahu, Ama Maria Tangeki. Itu konon nggak suka minum air putih katanya begitu. Minumnya bir. Gitu. Jadi makanya awet katanya begitu ya, masih seger. Mulai sekarang Bapak Ibu Saudara bisa coba mungkin ya, yang ada bukan awet, bukan panjang usia tapi mabok gitu ya. Karena ada bir jenis tertentu yang memang bisa untuk kesehatan. Nah, tapi kalau kita semua umumnya kita minumnya air. Air yang kita minum, air putih rasanya tawar. Roti yang kita oleskan selai biasanya roti tawar. Tapi coba pikir lagi, benar gak sih air yang kita minum itu tawar? Atau hambar? Benar gak? Lalu semua buru-buru ke depan, bagi dong airnya sebotol, mau dicoba nih, mumpung nih kesempatan. Gue sebenarnya aus, cuma pengen nyoba aja kesempatan, modus pengen minum. Boleh silakan Lia, yang mau minum boleh gitu, kesempatan gitu kan. Sayang aja saya gak ada botol air di sini gitu ya. Tapi kalau kita cicipi, sebenarnya rasanya itu tidak tawar loh Bapak Ibu Saudara. Betul apa benar? Ada manis-manisnya dikit, ada asin-asinnya dikit kadang-kadang kalau kecampur sesuatu begitu ya. Karena apa? Karena air itu mengandung banyak mineral sehingga orang seringkali juga menyebut air mineral, bukan air putih. Ada lagi yang bilang, emang itu warnanya putih, bening. Emang itu warnanya bening, transparan. Ya udahlah yang benar air mineral gitu kan. Roti tawar, benarkah sepenuhnya tawar? Enggak. Ibu-ibu yang suka makan roti atau suka membuat roti, apakah benar itu rasanya tawar atau hambar? Saya suka makan roti tawar tanpa apa-apa. Karena lebih terasa susunya, lebih terasa kenyalnya tanpa apa-apa. Jadi kalau ada yang mau kirim roti tawar, gak usah pakai apa-apa Bapak Ibu Saudara. Saya terima roti tawar saja begitu ya. Hidupnya sederhana, simple. Nah, roti tawar juga tidak sepenuhnya terasa tawar ketika kita makan tanpa selai, tanpa gula, tanpa mentega pun sudah enak. Karena rasanya sebenarnya tidak hambar. Yang bilang itu roti tawar bukan kata tawar dalam arti hambar sebenarnya. Tetapi tawar untuk membedakan nggak ada isinya dengan coklat, keju dan sebagainya. Jadi sebenarnya kalau makanan atau minuman itu benar-benar terasa hambar atau tawar, pasti rasanya gak enak. Betul apa benar? Boleh dicoba nanti. Habis ini pulang, biasa hari Minggu yang penuh tukang bakmi, Bapak Ibu Saudara. Tukang bakmi bilang, jangan pakai garam sama sekali. Pasti tukang bakminya ngelihat, gak enak dong, kok gak apa-apa, coba. Yang semua yang lain dipakai, minyak bak dipakai, terus apa micin bolehlah apa segala macam. Jangan pakai garam sama sekali. Pasti rasanya beda, nggak enak. Lalu hubungannya apa? Bapak Ibu Saudara, orang yang kata-katanya hambar, orang yang kata-katanya tawar, itu orang yang kata-katanya udah nggak dianggap sama orang lain, udah nggak dipedulikan. Kenapa? Karena sudah kehilangan integritas dirinya. Tidak menunjukkan nilai-nilai moral dan nilai-nilai agama yang dia pegang. Sehingga waktu dia ngomong, alah dia yang ngomong, apa yang dengerin, dia yang ngomong. Mungkin dia sudah sering ketahuan berbohong, mungkin dia sudah sering ketahuan bergosip, mungkin dia sudah sering ketahuan menyebarkan hoaks, mungkin udah sering dia memfitnah orang lain dan ketahuan.
Mungkin dia mudah berjanji tapi jarang ditepati. Ya deh gampang deh, giliran ditagih ngeles kiri kanan zigzag. Ucapan dan tindakannya gak sesuai mungkin. Bicaranya lebih banyak hal buruk, kekurangan, kelemahan sekitarnya dan sebagainya. Ucapannya tidak bisa menjadi berkat dan kesaksian orang lain. Akhirnya lama-lama kata-katanya menjadi hambar, menjadi tawar, gak diladenin, dianggap remeh dan dicuekin sama orang-orang sekitarnya. Apa yang terjadi terhadap umat Tuhan yang kata-katanya telah menjadi hambar seperti itu jika tidak bertobat? Kita lihat Matius 5 ayat 13, anak kalimat yang terakhir. Matius 5 ayat 13, kita baca sama-sama, mulai kata tidak ada lagi gunanya selain itu yang terjadi kalau kita tidak bertobat. Itu yang terjadi kalau kata-kata kita sudah menjadi hambar. Pada abad pertama kalau garam itu menjadi tawar, dia dibuang ke tanah. Loh, karena kan banyak gitu ya, dibuang sehingga bisa mengeras. Buat apa? Buat melapisi jalanan yang bolong-bolong. Sehingga apa? Orang-orang yang injak-injak di atasnya lama-lama menjadi keras dan jalannya menjadi lebih rata, nggak ada bolong-bolongnya. Bapak Ibu Saudara yang pernah ke Israel dan mengunjungi Laut Mati, pasti pernah menginjak garam jenis ini karena ada banyak gumpalannya. Yang belum berkesempatan pergi ke Israel, silakan googling, tanya sama Mbah Google. Jadi kebayang apa sih maksudnya garam yang diinjak. Nah, Bapak Ibu, mari kita berusaha jaga hidup kita sesuai firman Tuhan. Jangan sampai kata-kata kita ini keburu menjadi hambar, keburu menjadi tawar, keburu kehilangan integritasnya, keburu gak diladenin atau dianggap oleh orang lain. Yang kedua, kita harus menjadi kata-kata kita kata-kata yang tidak hambar. Yang terakhir Bapak Ibu Saudara, balik lagi Kolose 4 ayat yang ke-6. Kolose 4 ayat yang ke-6 tadi. Hendaklah kata-katamu, setelah kata sehingga apa? Kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada. Jadi yang ketiga, bagaimana kata-kata kita bisa menjadi berkat? Kalau kita punya kata-kata yang bijaksana. 1 Petrus 3 ayat yang ke-15 berkata, tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu, tetapi haruslah dengan lembah lembut dan hormat. Bapak Ibu, kata-kata adalah salah satu yang harus kita syukuri kepada Tuhan, karena Dia menganugerahkan kemampuan kepada manusia untuk berbicara, baik melalui lisan ataupun tulisan ataupun gambar, tapi ada cara untuk berbicara. Nah, kata-kata ini sangat penting dan besar maknanya dalam membangun komunikasi dan relasi antara sesama manusia. Seorang guru pernah memberi nasihat agar menggunakan kata-kata yang sopan dalam berkomunikasi. Beliau berkata begini, "Nak, kata-kata itu gratis, tidak perlu dibeli. Oleh karena itu gunakanlah sebaik-baiknya. Pilihlah yang baik-baik." Nah, dalam pengalaman hidup, nasihat guru ini terbukti Bapak Ibu Saudara. Kata-kata yang baik, kata-kata yang sopan, beretika, elegan yang kita gunakan, baik secara lisan maupun tulisan, berdampak besar, berpengaruh besar bagi relasi antara sesama manusia dan juga antara organisasi. Pilihan kata, pilihan istilah dalam berkomunikasi dengan orang lain sangat penting. Apalagi untuk hal-hal yang dianggap sensitif. Nah, orang yang bijaksana bukan sekedar tahu menjawab. Karena kita tahu ada istilah asbun, asal bunyi, asja, asal jawab, asbak, asal jeblak. Orang yang bijaksana enggak seperti itu. Dia enggak cuma bisa menjawab tapi salah, udah kenceng salah. Dia bisa mempertanggungjawabkan apa yang dia katakan. Orang yang bijaksana biasanya akan cepat mendengar, tetapi lambat berkata-kata. Yuk kita baca Yakobus 1 ayat yang ke-19. Yakobus 1 ayat 19, boleh saya minta tolong Bapak Hendrik untuk membacakan bagi kita semua.
Ya, terima kasih. Nah, artinya apa? Artinya dia akan berpikir dulu baik-baik sebelum dia berkata-kata. Kalau memang gak perlu ngomong, dia gak akan ngomong. Ini orang yang bijaksana. Apalagi dalam hal marah, seperti tadi yang sudah saya katakan di awal. Ketika marah lebih baik kita diam dulu daripada kita menyesal dengan ucapan kita. Nah, orang yang bijaksana seperti ini bukan cuma orang yang pandai bicara, Bapak Ibu Saudara. Bukan seperti penjual obat yang bisa ngoceh, penyiar radio yang bisa ngoceh berjam-jam. Tidak, tetapi dia juga paham dengan apa yang dia bicarakan. Gak cuma ngalor ngidul ngoceh. Kepada siapa dia sedang berbicara. Dia tahu harus berkata apa. Bagaimana seharusnya sikap bicaranya. Dia paham. Kapan dia harus bicara, kapan dia harus diam. Ini orang yang bijaksana. Amsal 15 ayat yang ke-23 berkata, seseorang bersuka cita karena jawaban yang diberikannya. Dan alangkah baiknya perkataan yang tepat pada waktunya. Maju lagi Amsal 25 ayat yang ke-11. Perkataan yang diucapkan tepat pada waktunya adalah seperti buah apel emas di pinggan perak. Alangkah indahnya diam jika bicara ternyata dapat menyakiti orang lain. Alangkah terhormatnya diam jika bicara hanya untuk merendahkan orang lain. Alangkah bagusnya diam jika bicara bisa mengakibatkan orang lain merasa terhina. Alangkah cerdiknya diam jika bicara dapat menjerumuskan atau menyesatkan orang lain. Alangkah bijaksananya diam jika kita bicara hanya untuk merugikan orang lain. Maka pertimbangkanlah baik-baik kapan kita harus bicara, kapan kita harus diam. Jangan bicara tentang harta di hadapan orang-orang yang miskin dan berkekurangan. Jangan bicara tentang kesehatan kita yang gak pernah sakit atau jarang sakit di hadapan orang-orang yang justru sedang menderita sakit. Jangan bicara tentang kekuatan kepada orang-orang yang justru sedang merasa lemah. Jangan bicara tentang kebahagiaan kita di hadapan orang-orang yang sedang berduka. Alkitab berkata apa? Menangislah dengan orang yang menangis. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita. Seseorang yang bijaksana ibarat air yang tenang, Bapak Ibu Saudara. Menyegarkan, menyejukkan, lalu mengalir ke tempat yang rendah dan tidak menyombongkan diri. Sebagai penutup, Musa adalah salah seorang tokoh Alkitab yang berusaha sedemikian rupa menjaga setiap ucapan atau perkataannya. Sehingga yang keluar dari mulutnya adalah kata-kata yang menyenangkan. Kata-kata yang membangun umatnya, kata-kata yang menguatkan bangsa Israel, kata-kata yang menyejukkan ketika mereka berjalan di padang gurun 40 tahun. Sebab apa? Sebab yang Musa ucapkan adalah perkataan firman Tuhan. Roh Tuhan yang bekerja di dalam diri Musa memberikan ide apa kata-kata apa yang harus dia ucapkan dan hikmat bagaimana harus menyampaikannya kepada lawan bicaranya, baik secara general seluruh bangsa Israel maupun kepada pimpinan-pimpinan kelompok maupun personal satu persatu. Sehingga bisa menjadi berkat bagi orang yang mendengarnya. Sokrates, seorang filsuf dari Yunani, suatu kali bertemu dengan seorang kenalannya. Kenalannya ini memberitakan suatu berita kepada Sokrates. Tapi sebelum mendengar berita tersebut, Sokrates terlebih dahulu mengajukan beberapa pertanyaan. Tunggu, jangan cerita dulu. Saya mau tanya dulu. Kamu mau cerita? Iya. Kamu yakin gak cerita ini benar? Kalau kamu gak yakin ini benar, gak usah diceritain ke saya. Berarti hal itu gak benar, hoax, bohong. Lalu kemudian dia tanya, kamu mau cerita hal yang baik atau hal yang buruk? Kalau kamu mau cerita hal yang buruk, kejelekan orang lain, atau apapun itu kelemahan orang lain, gak usah cerita. Itu namanya kamu gosipin orang lain. Lalu yang ketiga dia tanya, yang kamu mau ceritain itu bermanfaat gak buat saya? Membawa kebaikan gak buat saya? Membawa damai sejahtera gak buat saya? Membawa sukacita gak? Atau bikin saya empet dan malah benci sama orang lain, benci sama keadaan? Kalau memang itu tidak membawa kebaikan bagi saya, tidak berguna bagi saya, gak usah ceritain deh. Lalu kemudian 3 pertanyaan ini dikenal dengan nama Socrates Triple Filters. Ada baiknya Bapak Ibu Saudara bahwa kita mengingat ini sebelum kita berkata-kata, sebelum kita mengucapkan sesuatu atau sebelum kita mendengar sesuatu. Kita gunakan 3 filter dari Socrates ini. Apakah berita tersebut benar? Yang kedua, baik enggak? Yang ketiga, berguna enggak?
Mari tengok diri kita masing-masing. Jangan tengok ke kiri kanan. Tengok diri kita masing-masing. Apakah kata-kata kita sudah menjadi angin sejuk yang menyegarkan? Atau malah menjadi racun yang pelan tapi mematikan orang lain? Beberapa orang terluka karena dirinya terpleset, tergelincir kakinya. Lebih mudah disembuhkan ketimbang banyak orang yang melukai orang lain karena terpleset dengan kata-katanya. Amin Bapak Ibu Saudara. Mari kita sama-sama berdoa untuk firman Tuhan. Bapa di dalam surga, terima kasih pagi ini kami sudah kembali diingatkan bahwa Tuhan memang menganugerahkan kata-kata bagi kami untuk kami bisa berkomunikasi. Tuhan memberikan ucapan-ucapan, Tuhan memberikan mulut untuk kami bisa mengucapkannya. Ajar kami terus Tuhan supaya ucapan kami bisa menjadi berkat bagi diri kami sendiri, bagi orang lain di sekitar kami, dan terutama bagi kemuliaan nama Tuhan. Ampuni kami Tuhan, kalau selama ini kata-kata kami lebih banyak toksik, kata-kata kami lebih banyak makian, kata-kata kami lebih banyak racun yang meracuni, mengutuki diri kami sendiri, bahkan orang-orang di sekitar kami pun ikut terpapar, dan lebih parah lagi nama Tuhan menjadi tidak dimuliakan, menjadi ikut dilecehkan oleh orang lain. Bapa di dalam surga, terima kasih. Pagi ini mungkin kami sadar, tetapi untuk bisa melakukannya kami butuh Roh Kudus. Biarlah Roh Kudus yang tinggal di dalam hati setiap kami bisa terus mengajar kami, bisa terus membimbing kami, bisa terus mengingatkan kami, bisa terus berjaga-jaga bersama dengan kami melalui mulut dan ucapan kami. Sehingga apapun yang kami ucapkan itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Yang percaya bersama kita katakan amin.